tahun 2009 saya diundang debat Wahabi di Denpasar. Waktu itu acara debatnya di 15 titik. Cuma Wahabinya yang datang 2 titik aja, yang lain lari. Nah, salah satu titik itu waktu itu debat soal tahlil. Kita kalau ada orang mati kan baca tahlil, betul? Kata si Wahabi ini, tahlil yang dibaca orang aswaja itu haram. Baca tahlil haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan baca tahlil? Kata dia Al-Quran. Loh, ayat yang mana yang mengharamkan? Saya belajar tafsir Al-Quran pada kiai saya sampai hatam. Tidak ada penafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Kata dia, ada. Mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup dan mati. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, kata si Wahabi ini, spirit dari ayat ini, kita ini bagus-bagusan amal. Amal yang bagus. Sedangkan orang yang tahlil, itu maunya banyak-banyak zikir. Itu tak bagus, makanya haram. Artinya apa? Al-Quran ini dipikir sendiri, saudara. Mungkin dia juga tahunya dari terjemahan. Lalu saya bilang sama dia, sampeyan ini memahami ayat Al-Quran ini pakai pikiran sendiri. Dan logikanya gak nyambung. Mengapa gak nyambung? Spirit dari ayat ini, manusia ini bagus-bagusan amal. Diuji oleh Allah siapa yang paling bagus amalnya. Karena ujiannya siapa yang paling bagus amalnya, maka berarti bagaimana? Tentunya yang dilarang kebalikan bagus. Apa? Amal-amal yang jelek. Karena spiritnya bagus, maka yang dilarang yang tak bagus. Mestinya begitu. Loh, kalau zikir banyak itu gak masuk di sini. Mengapa? Karena banyak bukan kebalikannya bagus. Banyak itu kebalikannya sedikit. Sedangkan zikir itu semakin banyak semakin bagus. Dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berzikir malah sebanyak-banyaknya. Bukan sedikit-sedikit, yang paling sedikit paling bagus. Salah itu, yang paling banyak yang paling bagus. Saudara bilang zikir kalau banyak berarti tak bagus. Loh, itu justru yang melanggar Al-Quran. Wong Al-Quran nyuruh zikir paling banyak, kamu malah bilang gak bagus. Berarti ngomong kembali pada Al-Quran itu omong kosong. Gak bisa jawab dia. Qadrihi maqadarihi al-azim, amma ba'du. Para buya, para ustaz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus BKM Masjid Baitul Mu'tamar, saudara imam yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau tidak salah, saya bersilaturahmi di masjid ini kalau bukan keempat kali. Ya, keempat kali. Setiap tahun biasanya ke sini. Nah, yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah tantangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia. Kalau di Indonesia sekarang ini, tantangan Ahlus Sunnah, khususnya di Riau,
itu dua. Apa? Yang pertama Salafi Wahabi. Itu tantangan pertama. Mengapa menjadi tantangan? Karena Salafi Wahabi ini memang lumayan heboh, khususnya di Riau. Sebenarnya mereka tidak banyak, cuma heboh aja. Kalau masyarakat umat Islam di Riau, Sumbar, Sumatera Utara, Jambi, Aceh, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma mereka ini promosinya, pencitraannya di media massa luar biasa, di media sosial. Seakan-akan ramai, padahal ya tidak ramai. Minim. Dan dari kelompok mereka yang kembali ke Ahlus Sunnah itu banyak. Bahkan ustadz-ustadznya yang kembali ke Ahlus Sunnah banyak juga. Tapi bagaimanapun ini tantangan. Ini tantangan pertama. Nah, tantangan Salafi Wahabi pada kita ini apa? Perbedaannya Wahabi dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tantangan pertama. Mereka ini biasanya membangun propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu di mana-mana kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini karena Al-Quran dan Sunnah ini propaganda mereka, maka apapun selalu dihubung-hubungkan dengan Al-Quran atau Sunnah. Sampai-sampai orang Wahabi ya kadang bikin apotek nanti dikasih judul apotek Sunnah, lalu buka laundry Sunnah, lalu jualan asli, buka kopi nanti kopi Sunnah. Dikiranya pada masa sahabat sudah ada yang minum. Jadi apapun namanya Sunnah itu hanya propaganda. Dan mereka ketika berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah ini perlu digugat. Mengapa perlu digugat? Al-Quran yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu kembali kepada beberapa ayat Al-Quran yang biasanya sudah mereka distorsi oleh Wahabi. Ini memang dirubah maknanya. Kok dirubah? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhaf inna ma aghawwafu 'alaikum rajulun qara'a al-Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini bagus, dianjurkan, termasuk ibadah yang paling utama. Tapi ini kalau orang baca Quran oleh Rasulullah SAW dikhawatirkan. Rasulullah khawatir dengan laki-laki yang mana. Artinya apa? Berarti bahaya ini baca Quran. Artinya bacaan Qurannya bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Oh, indah karena Al-Quran. Ya mungkin suaranya mirip imam kita tadi. Kalau menjadi imam sholat berdus. Kemudian juga ya enak suaranya. Orang tuh kalau suaranya merdu kan kelihatan indah. Wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Indah karena Al-Quran menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin dia imam masjid, buka rumah-rumah tahfidz di mana-mana, buka Islamic Center, lembaga pendidikan, orang diajak belajar ke sana. Setelah begitu apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masyaallah. Orang ini merubah Al-Quran, ajaran Al-Quran dirubah pada apa yang Allah kehendaki. Artinya Al-Quran diterangkan, ditafsirkan tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dirubah maknanya. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran
Al-Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayif, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibantai, dibunuh, seperti yang dilakukan ISIS di Irak, di Syria. Itu kan orang Wahabi. Mengapa tetangganya dipedang? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya itu telah syirik. Mengapa dituduh syirik? Ajaran Al-Quran dia rubah. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ini walaupun bilang kembali pada Al-Quran, tapi Al-Quran yang dirubah penafsirannya itu. Sahabat bertanya, ayyuhuma awla bisyirki ya Nabi Allah, ar-rami amil marmi. Siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, hai Rasulullah? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap atau divonis syirik. Nah, ini siapa kira-kira? Kriteria orang baca Al-Qur'annya bagus, menolong Islam, indah dan al-Qur'an, mensyirikkan orang, lalu mengkafirkan orang, lalu diam. Mengapa merubah ajaran Al-Qur'an? Kira-kira yang paling cocok siapa? Ya Wahabi. Mengapa Wahabi paling cocok? Wahabi ini dalam hal-hal yang berbeda dengan kita, dalilnya pakai Al-Quran. Tapi Al-Quran itu yang sudah dirubah maknanya. Contohnya bagaimana? Mayoritas umat Islam dari dulu bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Karena ini ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Tawassul, tabarruk, istighatsah. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Tawassul karena istighatsah syirik kafir. Yang wanita kafir akbar harus di. Jadi umat Islam kafirnya. Ditanya mana dalilnya? Pakai Al-Quran. Orang Wahabi pakai Al-Quran. Dalilnya mana? Kata Wahabi, di dalam Al-Quran ketika orang-orang musyrik ditanya oleh Rasulullah, hai orang-orang musyrik, kenapa kamu menyembah batu, menyembah berhala-berhala itu? Apa jawaban orang musyrik? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, jadi orang musyrik menyembah berhala biar dekat dengan Allah. Sama dengan kamu yang bertawassul dengan nabi dan wali biar dekat dengan Allah. Gak ada bedanya. Ini kata orang Wahabi. Nah, ini artinya apa? Wahabi mendistorsi, mentahrif, merubah maksud Al-Quran. Kok merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Makanya di dalam Al-Quran pakai redaksi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, melainkan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Artinya orang musyrik memang beribadah pada berhala. Adapun orang yang bertawassul dengan nabi, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu bukan beribadah kepada mereka, ibadahnya kepada Allah. Para nabi dan para wali itu hanya dijadikan wasilah di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, perantara menuju Allah. Termasuk wasilah menuju Allah ini bertawassul dengan orang soleh, dengan Nabi. Mengapa bertawassul? Al-Quran pula yang menerangkan. Rasulullah SAW sendiri juga yang mengajarkan kepada para sahabat. Nah, artinya apa? Wahabi ini ketika berbeda dengan umat Islam, mengkafirkan orang, merubah Al-Quran. Mereka merubah pada Al-Quran. Ini contoh ya, contoh. Ini contoh lagi ya. Wahabi membid'ahkan orang merubah Al-Quran. Tahun 2009, saya diundang debat Wahabi di Denpasar. Waktu itu acara debatnya di 15 titik.
Cuma Wahabinya yang datang 2 titik aja, yang lain lari. Nah, salah satu titik itu waktu itu debat soal tahlil. Kita kalau ada orang mati kan baca tahlil, betul? Kata si Wahabi ini, tahlil yang dibaca orang aswaja itu haram. Baca tahlil haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan baca tahlil? Kata dia Al-Quran. Loh, ayat yang mana yang mengharamkan? Saya belajar tafsir Al-Quran pada kiai saya sampai hatam. Tidak ada penafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Kata dia, ada. Mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup dan mati. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, kata si Wahabi ini, spirit dari ayat ini, kita ini bagus-bagusan amal. Amal yang bagus. Sedangkan orang yang tahlil, itu maunya banyak-banyak zikir. Itu tak bagus, makanya haram. Artinya apa? Al-Quran ini dipikir sendiri saudara. Mungkin dia juga tahunya dari terjemahan. Lalu saya bilang sama dia, sampeyan ini memahami ayat Al-Quran ini pakai pikiran sendiri. Dan logikanya gak nyambung. Mengapa gak nyambung? Spirit dari ayat ini, manusia ini bagus-bagusan amal. Diuji oleh Allah siapa yang paling bagus amalnya. Karena ujiannya siapa yang paling bagus amalnya, maka berarti bagaimana? Tentunya yang dilarang kebalikan bagus. Apa? Amal-amal yang jelek. Karena spiritnya bagus, maka yang dilarang yang tak bagus. Mestinya begitu. Loh, kalau zikir banyak itu gak masuk di sini. Mengapa? Karena banyak bukan kebalikannya bagus. Banyak itu kebalikannya sedikit. Sedangkan zikir itu semakin banyak semakin bagus. Dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berzikir malah sebanyak-banyaknya. Bukan sedikit-sedikit, yang paling sedikit paling bagus. Salah itu, yang paling banyak yang paling bagus. Saudara bilang zikir kalau banyak berarti tak bagus. Loh, itu justru yang melanggar Al-Quran. Wong Al-Quran nyuruh zikir paling banyak, kamu malah bilang gak bagus. Berarti ngomong kembali pada Al-Quran itu omong kosong. Gak bisa jawab dia. Artinya apa? Wahabi itu merubah Al-Quran saudara. Ini beberapa kali. Setiap pakai dalil Al-Quran, Al-Quran itu dirubah. Mengapa dirubah? Mereka gak pernah mengaji tafsir. Gak pernah belajar tafsir. Ini masalahnya. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Dan ini bahayanya. Saya bulan Agustus undangan ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan hadis tadi. Orang Wahabi yang merubah Al-Quran lalu mensyirikkan Quran. Karena disyirikkan dibunuh oleh dia pakai pedang. Kiai di sana sebelum saya ceramah menyampaikan sambutan. Kata beliau, Kiai kami ini Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah setiap malam Jumat kami baca maulid. Ya Nabi salam alaika. Pakai rebana. Terus karena kami baca maulid tiap malam Jumat, tetangga sebelah ini anti maulid. Mensyirikan maulid. Alhamdulillah tiap malam Jumat kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang ke sini. Dilempar batu bata saudara, orang baca maulid, baca sholawat. Pas saya ceramah menyampaikan hadis itu, saya bilang, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dikirim apa enggak ke sini?
Kan sudah habis saudara gak undang saya ceramah di sini. Mengapa? Karakter mereka memang seperti itu. Ini yang namanya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada sunnah, tidak jauh dari situ juga Wahabi. Yang dimaksud kembali kepada sunnah. Hanya sebagian sunnah saja yang cocok pada mereka. Yang gak cocok gak dipakai itu. Dan mereka memahami sunnah itu tidak seperti pemahaman para ulama. Itu memahami sunnah. Biasanya hadis yang sering mereka bawa-bawa hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini mereka. Apa saja dalilnya itu? Kullu bid'atin dhalalah. Saya dialog dengan mereka di balik papan. Ada videonya di YouTube. Saya jelaskan bid'ah hasanah ini hadisnya lebih dari 300. Yang Wahabi ini hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Setelah saya menerangkan dalil bid'ah hasanah, saya tanya sama dia, sampeyan ikut siapa mazhabnya? Kata si Wahabi ini, kita ini ikut mazhab ahli hadis. Saya bilang, katanya ikut mazhab ahli hadis. Kenapa hadisnya cuma satu dari tadi? Kullu bid'atin dhalalah. Wong hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Oh cuma satu. Oh berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Lalu kata dia, jangan ngejek gitu Gus. Ya kalau kamu kan gak ngejek, tapi langsung mengkafirkan, mensyirikkan. Lebih parah lagi. Artinya apa? Ya gitu, hadisnya cuma satu. Tapi bilangnya kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau kita ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karenanya hadis memang dikaji di pondok-pondok. Di pondok-pondok, saya dulu di pondok sama kiai diajarkan Sahih Bukhari. Kemudian Sunan Abi Dawud, Al-Jami' As-Shaghir. Itu hadis per hadis dibacakan. Mereka ya cuma kullu bid'atin dhalalah saja hadis. Gak ada lagi. Kita di Pekanbaru ini ya, ini ada kelompok kajian Sunanul Mustafa setiap malam Jumat yang dibaca Sahih Bukhari. Sekarang sudah hadis dapat 700-an hadis. Hadis keberapa? Sahih Bukhari. Kemudian Al-Musnad yang dibaca Muwatta Imam Malik. Jadi memang benar-benar ini propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Wahabi. Dan ini juga perlu digugat kembali pada Quran dan Sunnah. Apalagi yang digugat? Mengapa cuma Al-Quran dan Sunnah? Karena menurut ulama salaf, dalil yang disepakati sejak masa salaf ada 4. Apa saja? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau mereka bilang Al-Quran dan Sunnah, gugatan pertama ijma'nya mana? Mengapa digugat? Dulu yang anti ijma' aliran sesat. Kalau kamu anti ijma' berarti gabung sama yang sesat-sesat. Kalau kamu dari aliran sesat anti ijma', kalau anti ijma', gak mau salah ijma'. Itu yang gugatan yang ketiga. Yang keempat, kiasnya mana? Oh gak mau sama kias. Mengapa? Pada masa salaf yang pertama kali menolak kias itu aliran sesat, yaitu kelompok An-Nadzamiyah dari Mu'tazilah yang dipimpin oleh tokoh Mu'tazilah bernama Ibrahim bin Sayyar An-Nadzam. Dia terkenal orang fasik, pelaku maksiat. Dia yang pertama kali menolak kias. Kalau saudara menolak kias, berarti gabung sama dia. Ini Wahabi. Jadi bahaya saudara, kembali pada Quran dan Sunnah. Mengapa? Itu korupsi dalil namanya. Kalau misalnya ada pejabat, anggaran pembangunan 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar. Kira-kira pejabat ini jahat apa gak jahat?
Jahat kan? Jahat. Kalau ada orang, padahal ulama salaf bilang dalil ada 4, lalu dia bilang ada 2, jahat apa gak jahat itu? Berarti salafi wahabi jahat. Orang korupsi dana bangunan dengan orang korupsi dalil agama, lebih jahat siapa? Lebih jahat korupsi dalil agama. Karena kalau cuma bangunan ya gak apa-apa, dibangun gak dibangun, aspal cepat rusak gak masalah. Tapi kalau orang salah, sesat beragama, kan fatal, bisa masuk neraka ini. Kalau korupsi bangunan dia aja yang nanggung. Tapi kalau korupsi ajaran agama, pengikutnya juga bahaya saudara. Ini Wahabi. Karenanya mereka gak mau kias, sedikit-sedikit bid'ah. Gak bisa seperti itu, sedikit-sedikit bid'ah, gak bisa. Dalil agama ini luas. Yang disepakati ada 4, yang gak disepakati ada sekitar 20. Dalam ilmu usul fikih, dalil sejak masa salaf itu sekitar 24 atau 25. Cuma yang disepakati ada 4. Ini kok 2 aja. Ini Wahabi. Cuma sekarang Wahabi ini agak susah. Mengapa susah? Karena bosnya Saudi Arabia sudah mulai melepaskan Wahabi. Sudah melepaskan Wahabi. Jadi Wahabi sini bingung juga, gak punya pegangan di Timur Tengah. Kalau kita kan pegangannya ulama Azhar, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Syam, ulama Irak, ulama Yaman, yang ahlus sunnah dari dulu. Banyak kita pegangan, mereka bingung gak punya pegangan. Ini Wahabi. Karena sekarang ya memang sudah terjadi perubahan politik secara global. Dulu Saudi Arabia ini ditugaskan oleh Barat, Eropa dan Amerika menjadi penyebar ajaran Wahabi. Iran diberi tugas menyebarkan Syiah. Mengapa? Untuk bikin kekacauan, memecah belah di antara umat Islam. Sekarang ini Amerika sudah bukan negara superpower lagi, lemah, baik ekonomi maupun militer. Dan ini juga terjadi perubahan politik. Selama sekian puluh tahun lamanya, senjata-senjata negara-negara barat diledakkan di negara-negara Islam. Afghanistan, Syria, Irak, Palestina, Bosnia, Libya, Yaman, itu senjata negara-negara barat. Sekarang ini senjata mereka diledakkan di negara mereka sendiri. Di mana? Di Ukraina dan Rusia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perang Ukraina lama. Kita ikhlas perang mereka berlama-lama, biar senjatanya habis untuk mereka saja. Karena kalau mereka berhenti nanti khawatir dikirim ke sini pula. Gak ada kajian malam kalau dibom kita ini. Biar mereka aja yang merasakan. Selama ini kan umat Islam yang dibom. Sekarang ini mereka saling ngebom sesama orang-orang kafir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahanlah. Ini harapan. Nah, ini tantangan pertama ya Wahabi. Tantangan kedua, Saudi ini walaupun lepas dari Wahabi tapi bahaya juga. Mengapa bahaya? Karena berubah menjadi sekuler. Menjadi liberal. Apa sekuler? Memisahkan agama dengan negara. Dulu kalau kita haji atau umroh ya, kalau sudah waktunya sholat, toko-toko semuanya ditutup. Karena ada, kalau di sini Satpol PP, kalau di sana namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Petugas amar ma'ruf nahi munkar. Itu mencari kemana-mana orang yang gak ke masjid. Sekarang ini Satpol Amal Ma'ruf Nahi Munkar sudah gak ada. Diganti dengan Hayatul Tarfih, lembaga hiburan. Jadi gak apa-apa sekarang gak ke masjid waktu azan itu sekarang. Malah di Saudi ini sudah dibuka, sudah berapa
5 tahunan ya, sudah mengundang artis Hollywood, bahkan mengundang LGBT, kemudian sudah mengadakan hari raya Halloween. Halloween itu yang macak seperti hantu, seperti setan. Sampai-sampai orang-orang mu'alaf dari Amerika banyak yang menangis. Kata mereka, loh, kami ini kan masuk Islam meninggalkan ajaran gitu. Lah kok orang Arab sekarang yang jadi Halloween? Wong kami ikut mereka, kok mereka yang jadi setan sekarang? Ini bingung saudara. Dan ini tantangan dakwah Islam tambah berat. Kita misalnya ceramah harus nutup aurat. Kalau pakai cadar lebih bagus lagi. Batasnya aurat untuk perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Akhirnya orang sini pergi umrah atau haji, jalan-jalan ke Riyadh atau jalan-jalan ke Dammam atau kemana di Arab Saudi. Ternyata di sana orang perempuan dah pakai kerudung, sudah tidak pakai kerudung. Bingung dia, loh kata Pak Ustadz di Pekanbaru rambut itu aurat, di sini kok dibuka. Jangan-jangan Pak Ustadz yang salah. Ini bahaya saudara, karenanya tantangan. Dan di akhir zaman seperti sekarang ini, di dalam hadis ya, ini fenomena tantangan kita. Ada hadis ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini fenomena Saudi dan sini. Seluruh dunia. Apa? Rasulullah bersabda, "Idza stahallat ummati sittan fa alaihimud daman." Apabila umatku telah menghalalkan 6 perkara, maka kerusakan ditimpakan pada mereka, kehancuran ditimpakan pada mereka. Kalau 6 perkara ini dihalalkan oleh umatku, kita pikir kira-kira terjadi apa enggak di negeri kita? 6 perkara. Apa? Yang pertama, idza wahara fihi muttalahum. Apabila telah muncul, telah nampak, telah merebak di antara mereka saling laknat melaknat, saling memaki-maki. Betul. Dan ini sekarang orang saling memaki-maki di YouTube, di TV. Dan saling memaki-maki ini muncul setelah munculnya paham Wahabi di Indonesia dan Syiah. Saling mensyirikkan, mengkafirkan. Kemudian ya setelah terjadi perubahan sistem politik. Ini sebentar lagi ya, tahun 2024. Ini kan ada musim politik. Ini biasanya kadang saling menjelek-jelekkan. Sampai-sampai 5-4 tahun yang lalu ya, satu kelompok dibilang cebong, satunya dibilang apa? Hah? Kampret. Satunya kampret, satunya cebong. Entah yang akan datang ini apa namanya. Dan itu gak boleh saudara, gak boleh. Kita ini nanti siapapun yang kita pilih, tapi gak boleh memaki-maki yang lain. Kalau kita biasakan begitu, kita sendiri yang hancur. Umat Islam itu bersaudara, apapun dan siapapun pilihannya. Gak boleh saling membenci, gak boleh saling memaki-maki. Santai aja. Ya wis, kamu milih itu, saya tak milih ini aja. Kalau memang mau milih, saya sering ditanya, Pak Kiai pilih mana? Siapa yang mau dipilih? Aku belum ada. Saya gak ambil pusing itu. Dan kalau jadi juga gak ingat saya. Betul. Tak jadi ya gak masalah, siapa saja wis. Gak peduli sama kita. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini saling laknat melaknat. Itu tidak boleh. Kita nggak bisa seperti itu. Yang kedua ini wasyaribu al-khamrah. Yang kedua mereka ini meminum khamr, minuman keras. Dan ini di Saudi Arabia. Di Saudi sudah ada kafe, sudah ada ya macam-macam lah seperti itu. Wasyaribun al-khamra.
Kalau di negeri kita di Melayu ini sudah dulu yang namanya khamr. Betul. Kalau orang-orang kampung di Melayu di Riau, kalau pernikahan biasanya kan ada karaoke. Kalau malam-malam ada yang jualan khamr kan. Miras ada. Ya memang nggak dibilang halal, cuma kan peredarannya kayak barang halal kan. Dan lebih canggih lagi sekarang karena sudah berupa sabu-sabu, sudah berupa pil ya, macam-macam. Ini kehancuran, ini tantangan bagi umat Islam. Bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan itu, tidak terkontaminasi dengan perkembangan. Kemudian yang ketiga, ini juga yang menggejala di mana-mana. Wala bisu al-harir. Mereka memakai pakaian sutra. Maksudnya memakai sutra ini kan untuk perempuan, tapi laki-laki pakai. Cuma di sini mungkin nggak ada. Artinya orang-orang yang memakai yang bukan pakaian. Biasanya contoh ya, dulu kalau orang pakai kalung itu cowok apa cewek? Cewek. Sekarang umat Islam yang cowok pakai kalung ada apa enggak? Bukan ada, banyak, kadang-kadang rajin ke masjid pakai kalung emas itu. Tapi bukan yang di sini ya, ada. Kadang-kadang pakai anting pendek laki-laki, di telinganya gak cukup tambah lagi di bibirnya, di bibirnya gak cukup tambah di hidungnya, gak cukup kadang di lidahnya, seperti setan-setanan. Artinya memakai yang bukan pakaian. Ini bahaya saudara, karena kehancuran bagi umat Islam. Ini yang ketiga. Yang keempat, mereka telah menjadikan bidu wanita. Apa bidu wanita? Penyanyi perempuan. Ini sudah lama ya, kalau penyanyi perempuan ya, di alun-alun kalau ada konser atau ada momen perempuan nyanyi, atau di kampung-kampung kalau ada pernikahan karaokean perempuan yang nyanyi. Bahkan ini kadang-kadang penyanyi perempuan ini dikemas dalam bentuk yang agamis, padahal nggak boleh. Apa? Ya namanya penyanyi religi. Lagunya lagu sholawat ya, yang menyanyi perempuan, tapi pendengarnya laki-laki yang banyak di depan, dan penyanyinya lumayan agak bagus. Ya, kalau laki-laki muda-muda kayak gini nonton, kan tidak kira merenungkan sholawatnya, pasti yang nyanyi juga itu. Iki api iki sing nyanyi. Ya nggak boleh juga. Ini penyanyi religi sekarang. Ini merajalela di mana-mana di negeri kita, yang disebut penyanyi religi Isya ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima dan keenam dalam hadis ini, waktafar rijal bir rijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, perempuan merasa cukup dengan perempuan. Kalau yang laki-laki namanya gay, kalau sesama perempuan namanya lesbi, yang disingkat dengan LGBT. Dan ini merajalela. Dan Arab Saudi sudah mengundang LGBT pertunjukan di sana. Negeri kita ini sebentar lagi kedatangan tamu dari Inggris. Musik apa namanya? Godplay ya, yang katanya mempromosikan LGBT. Dan ini lebih parah lagi saudara. Kata Menko Polhukam Pak Mahfud MD, KUHP 2026 akan melegalkan LGBT. LGBT itu barang halal di negeri kita. Ini kalau benar-benar terjadi ya, dalam hadis ini kehancuran ditimpakan pada mereka. Mengapa seperti itu? Ya mungkin tekanan, atau ya mungkin orang-orang yang punya kebijakan membuat KUHP dapat kenikmatan dari barat, atau gimana? Ini harus ditentang ini, karena nggak sesuai dengan ajaran agama. Karena LGBT dilarang oleh semua agama. Itu.
Ini tantangan negeri kita. Dan satu-satunya cara agar generasi ke depan ini selamat, gak terpengaruh dengan berbagai ini ya, kerusakan-kerusakan yang sangat berbahaya. Anak-anak kita sejak usia remaja SMP dimasukkan pondok pesantren. Insya Allah kalau masuk pondok itu selamat saudara. Ini Buya Zulhendri Rais bangun pondok di mana? Rimbau Panjang, kemudian di Palas, was itu apa namanya, Nurul Azhar, kemudian pondok-pondok yang lama seperti Babus Salam dan pondok-pondok yang lain. Itu agar generasi ke depan itu selamat. Nah, saya kira ini karena ini sudah waktu Isya, kita off. Nanti selesai sholat Isya, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.